Nah, apakah sekarang ini waktu yang pas nih Bang untuk kita masuk, teman-teman? Kalau melihat dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news Bitcoin nih teman-teman ya. Karena memang hari ini tuh sangat hot-hotnya nih peperangan antara Ukraina dan Rusia teman-teman ya. Karena itu sangat berdampak banget bagi perekonomian global serta dunia kripto teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana keadaan atau kondisi Bitcoin saat ini teman-teman, dan apa aja sih news mengenai Bitcoin saat ini, nanti bakal dibahas di video ini. Jadi pastikan kalian tuh tonton sampai habis, oke? Namun seperti biasa, sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, nggak usah kelamaan, langsung saja intro dulu. Jadi sob, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total 6.000 US torrent chat. Shiba Inu lagi nih teman-teman. Di subscribe ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe tuh teman-teman di sini. Nah, oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di CMC atau di Coin Market Cap teman-teman. Seperti biasanya sebelum kita melanjutkan pembahasan ya mengenai news Bitcoin teman-teman, kita akan cek and recheck dulu kondisi market ya. Dimana saat ini ya Bitcoin dalam kurun waktu 24 jamnya itu mengalami minus ya 2,25% teman-teman. Dan saat ini ya Bitcoin itu berada di rate ya 37,6 ribu US dollar teman-teman. Oke, jadi saat ini ya market itu memang merah marona lah teman-teman ya, atau sangat berdarah-darah teman-teman ya. Karena memang ini tuh nggak jauh dari konflik ya atau peperangan antara Rusia dan Ukraina teman-teman. Nah, karena peperangan tersebut ya antara Ukraina dan Rusia teman-teman mencuri banyak perhatian ya kemanusiaan orang-orang di seluruh dunia teman-teman. Nah, di sini lalu apa peran kripto ya? Di sini tuh ada peran penting kripto ya untuk misi kemanusiaan ini ya. Nah, seperti apa newsnya? Langsung kita kepoin. Check this out. Nah, oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di bitcoin.com teman-teman, di mana di sini ya sumbangan kripto masuk setelah pemerintah Ukraina ya meminta Bitcoin dan Ether sebesar 17 juta ya yang dihimpun sejauh ini teman-teman ya. Nah, oke, semenjak si Ukraina ini diinvasi ya oleh Rusia teman-teman, negara Ukraina ini berhasil mengumpulkan atau menghimpun ya sumbangan sebesar 17 juta US dollar ya dalam bentuk cryptocurrency teman-teman. Dimana ya lebih dari 10 juta US dollar ya disumbangkan langsung ke dompet kripto ya yang diposting oleh pemerintah Ukraina sekitar 24 jam yang lalu teman-teman ya. Nah, oke, pada tanggal 26 Februari 2022 teman-teman ya. Di sini tuh pemerintah Ukraina ya mulai meminta sumbangan cryptocurrency teman-teman ya. Ini adalah tweetan dari akun Twitter resmi Ukraina teman-teman. Dia itu men-tweet ya, berdiri dengan orang-orang Ukraina ya sekarang menerima sumbangan cryptocurrency ya berbentuk Bitcoin, Ethereum dan USDT teman-teman. Jadi di sini ya pemerintah Ukraina itu meminta sumbangan berbentuk cryptocurrency teman-teman ya. Nah, jadi ya menyusul permintaan sumbangan kripto dari pemerintah Ukraina tersebut teman-teman ya, perusahaan analitik data blockchain Elliptic teman-teman, yaitu mengatakan bahwa pemerintah Ukraina dan LSM yang memberikan dukungan kepada militer telah mengumpulkan sebesar 17,2 juta ya melalui ribuan sumbangan cryptocurrency ya sejak awal invasi teman-teman. Jadi pas di awal Rusia menginvasi Ukraina ya, Ukraina itu sudah menggalang dana lah atau menghimpun dana teman-teman ya, menghimpun dana bantuan ya, dan saat ini totalnya itu sudah mencapai 17,2 juta ya. Ini menurut analitik data blockchain Elliptic teman-teman pada hari Minggu kemarin ya. Nah, dari sumbangan tersebut teman-teman ya, analitik blockchain itu bahwa kata mayoritas donasi ya telah menerima kebanyakan itu dalam bentuk Bitcoin dan Ether ya, meskipun dia itu juga menyantumkan untuk alamat stablecoin US dollar atau USDT teman-teman ya pada penggalangan atau penghimpunan dana bantuan untuk Ukraina tersebut teman-teman. Ini bagan sumbangan untuk Ukraina teman-teman. Dimana di sini jika kita lihat sumbangan untuk Bitcoin itu lebih mendominasi ya sebesar 56% dan Ether itu sebesar 31,8%. Untuk stablecoin ya teman-teman itu 10,9% ya. Sumbangan cryptocurrency untuk Ukraina itu lebih dominan Bitcoin teman-teman ya untuk penggalangan dananya teman-teman yang mencapai 17,2 juta US dollar itu ya. Nah, pada tanggal 27 Februari teman-teman ya, di akun Vitalik Buterin teman-teman ya, dia itu sempat men-tweet teman-teman ya, dari retweetan
akun Ukraina DAO nih teman-teman ya. Intinya si Vitalik di sini tuh ingin membantu Ukraina di sini katanya teman-teman ya. Hasil pergi upaya sipil membantu Ukraina menderita dari perang katanya teman-teman. Nah, di sini dia sudah masuk the party build apps teman-teman ya. Dimana di sini Ukraina DAO ya. Jadi di sini datanya itu sudah 1936 kontributor ya untuk sumbangan cryptocurrency kemanusiaan di Ukraina teman-teman. Jadi sudah 1936 kontributor teman-teman. Dan di sini ya sudah memperoleh sebesar 1265 ETH teman-teman ya. Atau estimasi sekitar 3,3 juta US dollar teman-teman. Oke, jadi ini adalah sebuah website ya yang memperlihatkan data berapa kontributor yang sudah berpartisipasi dalam sumbangan kemanusiaan untuk Ukraina teman-teman ya. Dan tak hanya itu teman-teman ya, pada 13 jam yang lalu teman-teman, CZ Binance ya atau CEO Binance itu mendonasikan 10 juta US dollar ya untuk membantu krisis kemanusiaan di Ukraina nih teman-teman ya. Dimana Binance Charity teman-teman meluncurkan dana bantuan darurat Ukraina ya atau crowdfunding kripto pertamanya nih untuk Ukraina. CZ itu mengatakan ya, fokus kami itu adalah memberikan dukungan di lapangan ya. Kami hanya peduli dengan orang-orang. Di sini tuh CZ menjelaskan ya, fokus kami adalah memberikan dukungan di lapangan. Kami hanya peduli dengan orang-orangnya gitu teman-teman ya. Mungkin biar tidak ada kesalahpahaman antara CZ dan pemerintah Cinanya teman-teman ya. Jadi dijelaskan begitu kali ya. Karena memang selama ini kita lihat ya, Cina itu pro dengan Rusia teman-teman. Nah, oke, di sini Didi sudah masuk di Binance Charity, di mana di sini dana bantuan darurat Ukraina mendukung rakyat Ukraina nih teman-teman ya. Dimana di sini yang total dana yang sudah terkumpul ya dari Binance Charity ini teman-teman sebesar 5,8 juta US dollar ya, dengan target yang akan dikumpulkan sebesar 19,9 juta US dollar teman-teman ya. Jadi ini mungkin baru 30-40%-nya atau menjadi target 19,9 juta US dollar dari Binance Charity teman-teman. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh CZ Binance teman-teman ya, bahwa dia itu berfokus untuk memberi dukungan lapangan teman-teman ya, hanya peduli dengan orang-orangnya teman-teman ya, atau masyarakatnya teman-teman ya. Oke. Nah, dari penggalangan dana tersebut teman-teman ya, orang-orang itu tidak hanya menyumbang dalam bentuk kripto teman-teman, namun juga menyumbang dalam bentuk NFT ya, dengan cara orang-orang itu mengirim NFT ke akun Ethereum pemerintah Ukraina teman-teman ya. Katanya itu salah satu NFT tersebut yang memiliki nilai sekitar 300 US dollar teman-teman ya. Karena di sini pemerintah Ukraina itu meminta sumbangan dalam bentuk cryptocurrency teman-teman. Jadi nggak hanya mata uang kripto aja yang disumbangkan teman-teman, namun juga NFT juga dikirimkan nih teman-teman ya di alamat Ethereum pemerintah Ukraina teman-teman. Oke, dan di sini ya Alexander Chebra, duta besar Ukraina untuk Austria ya, antara 2014 dan 2021 ya. Dia itu mengomentari pemerintah Ukraina yang meminta sumbangan kripto nih teman-teman. Bagi mereka yang ingin membantu dalam Bitcoin ya, Bitcoin secara resmi sah di Ukraina nih teman-teman ya. Ini jadi tweetan dari salah satu duta besar Ukraina untuk Austria ya. Dia itu mengomentari mengenai pemerintah Ukraina yang meminta sumbangan dalam bentuk cryptocurrency teman-teman. Katanya itu bagi mereka yang ingin membantu dalam Bitcoin itu secara resmi sah di Ukraina teman-teman ya. Oke, jadi melihat dari ini semua teman-teman ya, ya mudah-mudahan kita doakan saja nih teman-teman ya, agar antara Ukraina dan Rusia itu cepat-cepat damai lah teman-teman ya, agar perekonomian global ya serta dunia kripto itu stabil lagi ya. Amin. Dan di sini ya Didi itu sangat melihat peran kripto untuk kemanusiaan cukup bagus banget teman-teman ya. Jadi community atau komunitas kripto itu cukup good lah teman-teman. Melihat tadi ya, dari mulai CZ Binance yang mengadakan charity untuk Ukraina teman-teman ya, untuk orang-orang di Ukraina ya teman-teman yang terkena dampak perang, sampai bahkan tadi itu Vitalik Buterin ya atau pendiri si Ethereum ya juga menyampaikan dukungannya ya untuk sumbangan khusus Ukraina teman-teman. Kalau dirasa ya melihat ini semua teman-teman ya, peran kripto itu sangat terbukti nyata ya untuk kemanusiaan teman-teman. Kalau dulu Vitalik Buterin itu juga pernah menyumbang banyak banget ya untuk mengatasi masalah COVID di India teman-teman. Nah, sekarang ada peperangan ya antara Ukraina dan Rusia teman-teman ya. Vitalik Buterin serta CZ Binance ya
juga mendukung banget ya mengenai sumbangan untuk warga Ukraina nih teman-teman ya, karena yang terdampak oleh imbas perang invasi Rusia teman-teman. Ini salah satu bukti nyata ya, peran kripto itu sangat good banget teman-teman. Dan ini dirasa teman-teman ya, ketika nanti perang sudah usai teman-teman ya, ini adalah sebuah dampak positif yang bisa diambil oleh dunia kripto nih teman-teman, bahwa dunia kripto itu tidak hanya sekedar menawarkan teknologi dan aset yang bisa diperjualbelikan teman-teman, dia itu juga menawarkan ya dari sisi kemanusiaannya juga dapat gitu teman-teman ya. Dirasa kedepannya ya cryptocurrency ini juga akan bagus teman-teman ya. Ya mudah-mudahan ya setelah nantinya perang antara Ukraina dan si Rusia ini sudah selesai ya, dan mereka itu berhasil berdamai teman-teman, dampak positif mengenai kripto ini ya akan mulai terasa teman-teman ya, dimana orang tuh mulai membuka matanya ya mengenai dunia cryptocurrency teman-teman ya, yang saat ini memang masih banyak dilarang di sana di sini mengenai kripto teman-teman ya. Namun sejatinya teman-teman ya, inilah fungsi dari terdesentralisasi teman-teman ya, dimana dunia kripto itu bisa cepat merespon ya melalui sumbangan-sumbangan kemanusiaan ya yang disumbangkan ke negara Ukraina teman-teman ya, karena memang sistem dari kripto itu terdesentralisasi ya, jadi tidak ada otoritas terpusat mengaturnya teman-teman. Jadi misalkan komoditi kripto itu ingin menggalang dana teman-teman ya, dia itu sangat cepat lah untuk pengumpulan dana ya, karena memang sifatnya itu terdesentralisasi ya, tidak ada yang mengatur, jadi siapapun bisa melakukan sumbangan di cryptocurrency teman-teman. Nah lalu bagaimana untuk kondisi chart Bitcoin teman-teman? Langsung kita cek di TradingViews, cek di shop. Nah oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di tradingviews.com, dimana di sini BTC per USDT di time frame 1 hari teman-teman. Oke, jadi ini adalah history chart yang sudah dianalisa di video-video sebelumnya teman-teman. Jadi jika kita melihat di sini teman-teman ya, titik support terendahnya itu di sekitar berapa nih? Di sekitar 34.000 US dollar ya. Dan sebelumnya dia itu pernah mencapai di level 33.000 US dollar teman-teman ya. Dan dia itu naik dan turun lagi, buat support di sekitar 34.000 US dollar, dan dia itu naik lagi teman-teman ya. Naik dan saat ini turun lagi nih di sekitar area 37.000 US dollar teman-teman. Dan jika kita lihat di sini teman-teman ya, bahwa Bitcoin ini masih di area red teman-teman. Jadi dia itu belum bisa membreakout target Didi itu yang kemarin tuh sekitar di area 43.000 US dollar teman-teman ya. Dia belum bisa membreakout di area tersebut teman-teman. Kalau misalkan sentimen-sentimen negatif ini masih terjadi di Bitcoin teman-teman, dan perang antara Ukraina dan Rusia ini masih berlangsung panjang teman-teman, ada kemungkinan Bitcoin itu masih akan turun ke level 28 sampai 29.000 US dollar teman-teman ya. Wow ya. Ini aduh cukup ngeri-ngeri sedap nih teman-teman ya, karena memang support sebelumnya ya di bulan Juli teman-teman 2021 teman-teman ya, si Bitcoin ini pernah mencapai supportnya itu ke level 28.000 US dollar teman-teman. Dan saat ini ya, karena memang pasar kripto itu masih banyak sentimen negatif ya, dan bergejolak ya, apalagi ada perang juga nih teman-teman. Jika memang marketnya terus begini teman-teman ya, Bitcoin ini masih ada kecenderungan untuk turun ya ke level 28 sampai 29.000 US dollar teman-teman ya. Dan apa nantinya jika Bitcoin turun ya, yang pasti semua akan ikut turun teman-teman ya, termasuk altcoin dan meme coin teman-teman, sebelum nantinya dia melanjut recovery teman-teman ya. Ya mudah-mudahan sih untuk Ukraina dan Rusia ini cepat segera berdamai lah teman-teman ya, agar stabilitas ekonomi global ya, termasuk kripto juga segera pulih kembali lah teman-teman. Oke, amin. Nah apakah sekarang ini waktu yang pas nih Bang untuk kita masuk teman-teman? Kalau menurut Didi sini lebih bagus untuk scalping teman-teman ya, untuk saat ini ya, jangka pendek teman-teman ya, scalping aja teman-teman. Dan di sini juga ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat beresiko tinggi teman-teman, karena memang harganya sangat fluktuatif teman-teman. Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.